Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Tahun Baru 2021. Kita akan masuk di dalam ibadah awal bulan di bulan Januari 2021 ini dengan tema Resolusi 2021 mendapatkan vaksin untuk berproses dalam kehidupan yang baru. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Chris Celis. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anakku, dan terlebih selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Kristen Bernadi. Untuk memulai ibadah di hari ini, mari kita mendasarinya dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami melalui media online di hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing, Engkau mengetahui kesehatan kami, terlebih Engkau mengetahui isi hati dan pikiran kami. Tuhan, saat ini kami bersehati, bersekutu untuk bersama-sama mengikuti ibadah di hari ini. Ibadah yang kami lakukan adalah untuk memulai bulan Januari 2021. Demikian juga kami memulai ibadah untuk seluruh kegiatan di semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Dan demikian juga kami akan memulai seluruh kegiatan kami di tahun baru 2021 ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami hanya berserah kepadamu. Kami akan bekerja dengan sepenuh hati Tuhan, karena kami yakin dan percaya dengan bekerja sepenuh hati dan hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan kami kesuksesan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan belajar mengajar di SMA Kristen Bernadi di dalam pernyataan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Ibu Guru yang membina anak-anak kami dalam belajar. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan hikmat dan memberikan kesehatan, dan Tuhan mampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami di dalam pertangan pernyataan-Mu. Tolong Tuhan anak-anak kami dari kelas 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, demikian 12 IPA dan 12 IPS. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan semuanya satu dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan anak-anak kami, khusus untuk kelas 11 yang akan mengikuti ujian AKM di awal semester ini Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak kami kelas 11 IPA dan 11 IPS mampukan untuk menyiapkan segala sesuatu, sehingga anak-anak kami Tuhan mampukan mengerjakan soal-soal AKM pada waktunya nanti dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami kelas 11, 12 IPA dan 12 IPS yang akan mengikuti banyak rangkaian ujian di semester ini. Kami menyerahkan untuk penilaian-penilaian mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun, demikian juga ujian praktek dan ujian sekolah. Tolong Tuhan anak-anak kelas 12 ini berikan suatu kesehatan, suatu semangat yang prima, bahwa ini adalah akhir semester yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua murid dari anak-anak kami. Tolong Tuhan mampukan anak-anak orang tua murid dari anak-anak kami ini untuk melaksanakan atau menjalankan dan memenuhi tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan apa yang sudah disepakati.
Tolong Tuhan berikan orang tua murid kami rezeki yang melimpah sehingga mampu mendukung seluruh kegiatan belajar anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kegiatan ibadah di pagi ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pernyataan-Mu. Tolong Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita akan membaca ayat Alkitab dari Yeremia pasal 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya
Selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan yang kami hormati dan anak-anak semua yang kami kasihi. Selamat tahun baru 2021. Kiranya di dalam tahun ini ke depan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami bersama-sama hadir ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat dipertemukan kembali, berkumpul bersama dalam suatu persekutuan di dalam memasuki tahun baru, kegiatan semester 2 dan awal bulan Januari. Kiranya Tuhan yang penuh kasih senantiasa berkarya di dalam setiap hati pikiran kami, sehingga kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak semua yang kami kasihi, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Yang demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Tema kita hari ini diberikan judul Resolusi 2021 mendapatkan vaksin untuk berproses dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan anak-anakku semuanya, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan memasuki tahun baru, tahun 2001 dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Semuanya ini adalah anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Meskipun berbagai macam tantangan, rintangan yang kita hadapi di tahun 2020
dengan keadaan yang begitu mendebarkan bagi setiap kita, karena di seluruh dunia mengalami suatu masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Namun berkat penyertaan Tuhan, kita saat ini kita bisa bersama-sama masuk di tahun 2021. Dan puji Tuhan, kalau kita mengawalinya pun dengan tetap berpegang dan berserah kepada Tuhan. Melalui ibadah kali ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan firman Tuhan sebagai landasan atau dasar kita untuk maju melangkahkan kaki kita ke depan di tahun ini. Kembali kita pada bacaan Alkitab hari ini. Di sini kita menemukan suatu keteguhan iman yang sangat kuat, yang mengingatkan kita pada perempuan yang nekat ini. Ia telah didera suatu penderitaan yang amat sangat sakit, kekecewaan, dan dia juga mengalami pengucilan dari masyarakat selama 12 tahun lamanya. Karena keteguhan iman si perempuan ini, ia percaya bahwa ada satu Mesias, ada satu orang yang pada saat itu pasti bisa menyembuhkan dia. Dialah Tuhan Yesus. Dia menghampiri Yesus dari belakang dan menjamahnya ujung dari jubahnya. Apa yang dia terima? Karena keteguhan imannya, maka kesembuhan pada saat itu juga langsung ia terima. Hal ini adalah sebuah dari tindakan iman yang teguh, karena ia terus berharap dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, meski situasinya terlihat sangat mustahil bagi kita saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini mungkin kita sedang mengalami suatu penderitaan yang terasa tidak berkunjung akhir. Situasi yang terlihat kelam, yaitu situasi yang menekan kita dari segala arah. Seperti yang dialami perempuan yang kita baca saat ini. Untuk kita yang masih di dalam dunia pendidikan, kita juga mengalami hal yang sama. Kita harus mengikuti pembelajaran secara daring. Bapak Ibu guru mempersiapkan segala sesuatu pembelajarannya melalui daring, dan hampir sampai dengan saat ini kejenuhan itu ada. Demikian juga anak-anak yang di rumah pun merasa jenuh, merasa kesulitan, karena antara guru dan murid sulit mendapatkan kesepahaman dalam artian mengerti apa yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Banyak siswa yang merasa akhirnya malas, kendur dalam kegiatan belajar karena ketidakmengertiannya, karena
ditambah lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan tiap hari, sehingga sebagian anak-anak ada yang merasakan bahwa hal ini kok tidak berakhir. Meskipun setiap hari kita, kalau bahasa Jawa, mentelengi atau melihat terus, memperhatikan terus, baik melalui laptop maupun HP, pelajaran-pelajaran tertentu kok belum bisa dipahami. Itu banyak terjadi di anak-anak sekolah pada masa daring ini. Namun apakah kita akan berhenti berpangku tangan tanpa berbuat sesuatu atau putus asa dengan keadaan yang kita alami saat ini? Ada yang perlu kita ingat, ada yang perlu kita perhatikan dan kita pegang di dalam kita memasuki tahun baru ini. Seperti dalam tema kita resolusi 2021. Yang perlu kita ingat, satu adalah Tuhan itu pencipta. Tuhan itu adalah pengatur waktu. Secara kodrat manusia ini hanya seperti titik atau debu yang kecil sekali, hidup dalam waktu yang sangat singkat, di mana di dalam kehidupan ini berisikan keanekaragaman peristiwa dan keadaan, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Manusia merasa bingung karena hanya mengetahui sekeping kecil waktu. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu tersebut secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya, mengarahkannya dengan cermat, sehingga tidak ada satupun yang kebetulan bagi Tuhan. Betapa pentingnya tiap waktu yang kita miliki untuk kita isi dan kita gunakan dengan benar. Sebab Dia tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan Ia juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengamini, yakni karya Tuhan yang utuh. Bahkan tujuan Tuhan akan membawa kepada kekekalan masa depan setelah waktu itu berakhir. Itulah yang akan membawa kepada hidup penuh hikmat dan ketenangan. Seperti yang dialami perempuan dalam bacaan ini, ia didera penderitaan selama 12 tahun. Tetapi karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia hanya menjamah ujung jubah Tuhan, karena keteguhan iman percayanya kepada Tuhan, akhirnya dia sembuh. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengisi waktu kita di tahun 2021 dengan baik. Yang kedua adalah menikmati dan mengisi waktu dengan benar. Pada saat ini betapa tahun 2020 bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa di seluruh dunia, merupakan tahun yang berat. Karena sergapan virus kecil yang tidak kasat mata
yang bernama COVID-19 tiba-tiba saja berjalan di perjalanan kita bagaikan merayap dalam lorong yang gelap dengan ancaman kematian yang setiap saat. Korban berjatuhan, nyawa melayang, keluarga mengadu di tengah kesenyapan. Perusahaan bangkrut, pabrik gulung tikar, mata pencarian lenyap, pekerjaan hilang, menyisakan keluarga yang terpuruk. Sementara itu, virus belum dapat dikendalikan dengan tuntas. Terasa waktu berjalan demikian lambat. Di pikiran kita semua, adakah di tahun 2021 lorong gelap ini akan segera berakhir? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Banyak orang yang masih bingung, cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun ini. Segudang rencana harapan yang kita inginkan kita bawa memasuki hari baru, tahun yang baru ini. Kita berharap semua kegagalan di hari-hari yang lalu takkan terulang lagi. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan dan melakukan kontemplasi. Mengapa aku gagal? Mengapa rencanaku berantakan? Mengapa keinginanku belum terwujud? Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Mungkinkah selama ini kita menjalani hidup hanya mengandalkan pada kekuatan kita sendiri? Karena kita merasa mampu tanpa perlu bimbingan Tuhan. Kita merasa tidak membutuhkan campur tangan Tuhan. Mungkin ini yang membuat kita gagal. Mungkin ini yang selama ini membuat kita rencana kita berantakan karena kita hanya mengandalkan pada diri sendiri. Anak-anakku yang kami kasihi, tahun lalu kita sudah melaksanakan kegiatan melalui daring, dan ini sepertinya kita akan tetap melaksanakan hingga 1 tahun pelajaran ini. Tantangan-tantangan kita semakin berat. Apakah kita harus berhenti di sini? Tidak, anak-anakku. Kita harus tetap semangat. Kita harus dapat mengisi waktu-waktu yang akan datang. 1, dengan mengandalkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Inilah vaksin yang harus ada di dalam diri kita, sehingga pada saat kita memasuki tahun ke depan, kita yang masih merasakan kebosanan, dengan vaksin yang ada dalam diri kita bahwa Tuhan ada dalam diri kita, kita takut akan Tuhan, pasti segala apa yang selama ini kita risaukan akan Tuhan singkirkan di dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena
Kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Yang pasti tantangan akan tetap kita hadapi di tahun 2021 yang semakin berat. Dan setiap hari adalah perjalanan hidup yang baru. Karena itu kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menuntun langkah kita memasuki tahun baru 2020 dan memasuki pembelajaran di semester 2, demikian juga pembelajaran di awal bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan kepada kita dan memampukan kepada kita untuk kita selalu hidup bersama Tuhan dalam melangkahkan kaki kita ke depan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena hingga saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Untuk kami tetap memiliki keteguhan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami di dalam memasuki tahun ini, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melampaui hari demi hari dengan baik bersama Tuhan, dan kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami bagian dari keluarga besar SMA Kristen Pirngadi. Kembali boleh berkumpul bersama di dalam suatu persekutuan ibadah awal tahun, awal semester, dan awal bulan secara online. Kami bersyukur bahwa kami masih terhubung satu dengan yang lain, walaupun masih melalui daring. Dan kami bersyukur dalam keadaan di sekitar kami yang masih dalam persebaran COVID-19 yang semakin tidak terbendungkan ini, namun kami semua masih dalam keadaan sehat. Kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita. Biarlah kami semua senantiasa berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir senantiasa membersamai kami semua, dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dan kami hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Sehingga hidup baru kami dan resolusi kami di tahun ini dan ke depan boleh bersama Tuhan, dan kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam diri kami. Kami juga berdoa bagi pembelajaran kami yang hingga saat ini masih dalam daring. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami anak-anak-Mu yang tahun kemarin masih malas-malasan, masih kurang percaya diri, masih kurang disiplin, dan belum bertanggung jawab atas segala perilaku kami ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengulurkan tangan-Mu sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan untuk merubah cara hidup lama kami, sehingga kami menjadi siswa yang bertanggung jawab di hadapan-Mu, dan kami boleh memiliki masa depan kami, masa depan yang cerah. Tuhan, inilah harapan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan seluruh doa kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami, karyawan, pekarya, di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami sehingga Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas yang agung, yaitu membersamai anak-anak didik kami di dalam kegiatan pembelajaran, dapat berjalan dengan baik, penuh kesabaran, penuh kasih sayang yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati kami semua dengan kesehatan yang prima. Jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, seperti yang saat ini terjadi. Jauhkan kami dari virus berbahaya COVID-19 dari kami semua, sehingga kami dalam menjalankan tugas kami, Tuhan menyertainya dan memberkati. Kami juga berdoa untuk yayasan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang diambil, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya adalah untuk kebaikan kami bersama. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai dengan pemimpin-pemimpin kami di pelosok-pelosok daerah.
Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam setiap tugas pekerjaannya, tanggung jawabnya. Kiranya apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya hanya untuk kepentingan bersama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jauhkanlah para pemimpin kami dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan, sehingga mereka benar-benar melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini. Persembahan ini kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, inilah seru doa kami, pokok-pokok doa kami di dalam doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan kami, mengabulkan segala permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku tahu hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik. Di sanalah abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, ibadah awal bulan di tahun 2021 di bulan Januari ini. Kiranya apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita pakai untuk membekali diri kita sepanjang tahun 2021 ini. Jangan lupa protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati.